A. Latar belakang terbentuknya Angkatan 66. Nama Angkatan 66 digunakan pertama kali oleh Habib Yasin dalam Angkatan 66, prosa dan puisi. Dalam buku ini, pertama kali ia menyampaikan penolakannya terhadap Angkatan 50 dengan mengutip pernyataan Ajib Rosidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. Yasin mengkritisi semua konsepsi-konsepsi Angkatan 50 dan Angkatan terbarunya Ajib Rosidi dengan nada emosional dan keras. Lahirnya angkatan ini dilatar belakangi oleh perlawanan terhadap penyelewengan pimpinan-pimpinan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Penyelewengan tersebut antara lain pelanggaran terhadap Pancasila sebagai dasar negara dengan memasukkan komunis sebagai sebuah nilai keindonesiaan yang tentunya saja melanggar sila pertama. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Penyampaian slogan-slogan tak berisi, dan sebagainya. Terjadi dua kutub pemikiran politik yang terkumpul dalam dua kelompok, yaitu golongan penulis yang terkumpul dalam lekra dan para seniman penanda tangan manifest kebudayaan. Ciri-ciri sastra Angkatan 66. 1. Sebagian besar puisi Angkatan 66 bertemakan protes sosial yang mengemukakan ketidakadilan di bidang politik, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. 2. Karya sastra Angkatan 66 berisikan tentang protes sosial yang ditujukan pada kemunafikan dan kesewenang-wenangan pemerintah pada masa Orde Lama. 3. Para sastrawan Angkatan 66 cenderung membuat karya dengan bahasa yang kasar, bahkan berupa umpatan dan berlebih-lebihan. Namun tidak jarang karya protes sosial begitu lembut. 4. Karya sastra Angkatan 66 ada yang berbentuk prosa dan puisi. 5. Gaya atau aliran yang sering digunakan oleh sastrawan Angkatan 66 adalah sarkasme, sinisme, dan paralelisme. Selanjutnya, tokoh-tokoh sastra dan karya sastra Angkatan 66. Yang pertama, Taufik Ismail, lahir di Bukit Tinggi tahun 1937. Sajaknya penuh dengan protes terhadap ketidakadilan dan penyelewengan. Meski telah menulis jauh sebelum tahun 60-an, oleh Habib Yasin, Taufik dikategorikan sebagai Angkatan 66 karena ruh dari puisinya sesuai dengan gagasan tercetusnya angkatan tersebut. Kumpulan sajaknya yang terkenal adalah Tirani tahun 66, Benteng tahun 66, Kota Pelabuhan Ladang Angin dan Langit tahun 71, dan Sajak-sajak Ladang Jagung tahun 73. 2. Gunawan Muhammad, lahir 29 Juli tahun 41 di Batang, Pekalongan. Tulisannya baik puisi maupun isai banyak dimuat dalam harian abadi majalah sastra seperti Horizon dan Basis. Dirinya merupakan salah satu pendiri majalah Tempo. Salah satu esainya berjudul 1000 Slogan dan sebuah puisi mendapatkan hadiah pertama dari majalah sastra pada tahun 63. Beberapa puisinya dimuat dalam judul Misalkan Kita di Sarajevo, Pari Kesit, Asmaradana. 3. Saini, lahir di Sumedang tahun 38. Beliau menulis beberapa prosa, seperti novel, cerpen, puisi, termasuk drama. Di samping itu ada juga karyanya seperti kritik dan isai. Sajaknya yang terkenal diterbitkan dalam kumpulan sajak yang diberi judul Nyanyian Tanah Air. Yang keempat ada Willy Brodus Surendra Broto Rendra atau yang lebih dikenal dengan nama W.S. Rendra. Lahir di Solo pada 7 November tahun 35, sastrawan yang mendapat julukan Sang Burung Merak ini mendapatkan sejumlah penghargaan diantaranya Anugerah Seni Pemerintah RI pada tahun 70 dan Hadiah Akademi Jakarta pada tahun 75. Beberapa judul karyanya telah dipublikasi antara lain Orang-orang di Tikungan Jalan, Balada Orang-orang Tercinta, Sajak-sajak Sepatu Tua, Mencari Bapak, dan Nyanyian Orang Urakan. Yang kelima, Ajib Rosidi. Ia merupakan seorang pengarang yang lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 31 Januari tahun 38. Kemampuannya di bidang sastra dan bahasa telah terlihat sejak masih muda. Ia pernah menjadi ketua Paguyuban Sastra Sunda pada tahun 66 sampai tahun 75. Karya yang diterbitkan antara lain Tahun-tahun Kematian, Ketemu di Jalan, dan Di Tengah Keluarga. Kelebihan dari Angkatan 66 adalah bahwa mereka mampu menghadirkan suara baru dalam sastra Indonesia yang lebih kritis terhadap kondisi sosial dan politik pada masa itu. Mereka juga mampu menghasilkan karya-karya sastra yang lebih berani dan inovatif, serta mampu menarik perhatian publik terhadap isu-isu penting melalui karya-karya mereka. Namun,
Kekurangan dari angkatan 66 adalah bahwa mereka seringkali terlalu keras dan radikal dalam pendekatan mereka terhadap sastra dan politik. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dengan pihak lain, seperti Lekra, yang pada akhirnya dapat membatasi ruang gerak mereka dalam berkarya.